Selamat datang di podcast Ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Ya, sekarang saya Marcel dan Gua ini Eri. dan kita bersama teman kita Anggun. Mas Anggun ya. Jadi kali ini dalam episode kedua kita akan berbicara dengan Mas Anggun. Tolong perkenalan diri dulu, Mas. Perkenalannya dari mana? Dari daerah, terus kuliah di mana, asalnya Daerahnya dari itu mana? daerah Daerah lahir, daerah Di lahir. Indonesia, Iya. di Indonesia dari asal mana? Oh iya, perkenalkan nama saya Marcelus Anggun Dananto, dari daerah Semarang. Terus sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di National Yunlin University of Technology di Yunlin County berarti. Jurusannya apa, Mas? Kalau jurusan berarti ngomongnya apa? Fakultasnya. Fakultas. Fakultasnya berarti fakultas manajemen. Terus departemennya berarti ngambilnya finance. Oh, finance. Berarti hampir sama kayak kita sih sebenarnya. Kita semua anak bisnis. Iya, tapi bukan finance gitu. Bukan finance terlalu susah, nggak bisa. Nggak masuk otak, nggak masuk begitu. Nggak masuk otak. Terlalu berat. Jadi bagaimana Mas Anggun tuh bisa datang ke Taiwan? Maksudnya latar belakangnya bagaimana yang membuat Anda itu tertarik dengan negara yang sekecil ini, Taiwan. Toh di Indonesia lebih banyak juga, maksudnya bisnis atau jurusan-jurusan yang finance-nya bagus gitu daripada Taiwan. Kenapa? Gitu? Kalau untuk ngomong jurusannya bagus, itu bagus relatif. Ya. Tapi kalau motivasinya keluar negeri itu memang pengen lihat keluar dan pengen cari pengalaman baru di luar negeri. Jadi intinya itu saya milih kesini itu dan kebetulan waktu itu di kampus saya kan dulu kampusnya di Politeknik Negeri Semarang. Oke. Itu di depannya Undip Tembalang. Tembalang. Undip Tembalang ya, tahu ya? Iya, tahu. Undip Tembalang tahu. Tahu, Tapi saya Polines tahu. nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Ya, biasanya kalau yang ngomong Polines itu taunya UNES. UNES. Saya tahunya juga Udinus. 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 Nah, beda lagi itu. Tadi sampai mana saya ngomong? Oh iya. Masuk di Politeknik Oh Semarang. iya, karena kan ada Iya. jalur kerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang dan National University of Technology. Nah, dari situ saya memang udah kepengen untuk lanjut S2. Jadi cita-cita saya itu dulu nggak jadi dokter, nggak jadi guru, nggak lanjut S2. Lanjut S2. Nah, tapi sekarang saya bingung, saya sekarang udah kuliah S2, Cita-citanya cita-cita saya apa bingung. lagi sekarang? Dan kenapa maksud saya tuh bukan maksud saya, pertanyaan yang lain, apakah Mas Anggun di sini beasiswa atau bayar sendiri atau bagaimana? Saya di sini beasiswa. Bagaimana cara mendapatkan beasiswanya itu, Mas? Kalau bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu, untuk cara mendapatkannya itu sendiri tergantung orang sendiri, orangnya itu sendiri ya. Cuman karena waktu itu juga kebetulan memang ada jalur kerjasama antara kampus saya di Semarang dan kampus Yunlin. Jadi waktu itu bisa dapat jalur beasiswa. Dan kebetulan juga yang mendaftar waktu itu masih belum sebanyak. Mungkin sekarang udah banyak yang daftar ya, karena kan alumni juga udah pada banyak yang dari lulusan Yuntek. Iya. Jadi kemungkinan waktu itu memang saingannya masih belum terlalu banyak, dan itu kan karena dia udah kerjasama antar kampus, jadi kan mungkin lebih gampang untuk itu. Saya kira harus pintar kan, biasanya beasiswa identik dengan anak pintar. Iya. Apakah itu juga termasuk salah satu syaratnya, Mas? Kalau untuk nilai enggak, saya IP itu pukul rata setiap semester masih dapat 3,5. 3,5 pun sudah Tidak tinggi. pintar ya. 3,5 tidak pintar ya. Karena 3,5 itu di atas saya masih ada yang 3 di atasnya itu masih ada. Ya pasti, kalau itu Pasti. 4 pun ada Dan pasti. itu banyak. Oke. Jadi kalau untuk masalah pintar enggak ya, kita lebih ke arah konsisten atau kalau enggak naik grafiknya. Grafik naik atau mending konsisten. Dan yang jelas yang paling dibutuhkan itu biasanya ada sertifikat pendukung namanya TOEFL, TOEIC atau yang bahasa Inggris. Oke. Karena kan kalau S2 kebanyakan dia menggunakannya bahasa Inggris. Iya, benar. Berarti kalau untuk ke Taiwan sendiri berarti memang kebetulan di kampus ada kepilihan, maksudnya ada kerja sama kampus Taiwan, atau enggak memang ada pilihan lain juga sebelumnya selain Taiwan? Nggak ada bayangan selain kesini, karena memang waktu itu juga taunya kampus ada kerjasama di Taiwan. Cuma sebenarnya nggak cuma di Yuntek aja sih, ada di Kaohsiung,
ada di Taichung juga ada. Cuman kan karena kebanyakan alumni kan pada lanjut di Yuntek, jadi ya saya ngambilnya yang diambil sama alumni aja. Kan kalau ada alumni kan kemungkinan kita bisa tanya materi, bisa minta bantuan kalau ada kesusahan kan, seperti itu ceritanya. Biasanya bisa sampai ke Yuntek Taiwan sini. Oke, dulu sebelum ke Taiwan pernah nggak maksudnya kayak riset kayak Taiwan itu seperti apa, terus kehidupan di sini bagaimana, makanan di sini bagaimana, maksudnya ada perbedaan nggak, maksudnya yang pas waktu itu Mas riset sama yang sekarang ada perbedaan nggak dari yang waktu itu? Kalau summer camp tahun lalu termasuk riset nggak? Oh itu termasuk, Nah, sangat itu termasuk. dari summer camp tahun lalu. Iya. Jadi memang karena cita-cita saya S2 kan waktu itu. Dan waktu itu masih skripsi dan kebetulan sama dosen itu boleh di kesini untuk lihat sekaligus memantapkan hati. Oke. Lanjut nggak S2 di sini. Ya udah waktu summer camp itu saya, berarti kalau dihitung riset berarti itu risetnya itu summer camp. Dan kalau untuk makanan kebetulan karena saya apapun bisa masuk, apapun bisa makan, jadi ya bisa. Cuman kalau untuk tesnya ya sama sih, kurang micin. Itulah orang Indonesia, kita harus makan micin, kalau enggak enak. Rasanya harus kuat ya kalau ini. Rasanya harus kuat kalau itu. Iya. Harus medok. Medok, kok medok? Kok bisa medok sih? Rasanya harus medok. Enggak masuk. Kalau rasa enggak bisa medok. Kalau rasa masih bisa medok. Rasa enggak masuk. Terus apa yang Mas lakukan sekarang di Taiwan, seperti part time atau ada sambilan apa gitu, seperti apa? Kan kita tahu sendiri Yunlin kan, setahu saya Yunlin tuh kayak suatu daerah yang kecil terpencil gitu kan, kita susah juga mau mengakses ke sana gitu. Apa yang Mas lakukan sekarang di situ? Kalau yang saya lakukan di situ ya belajar, karena kan kuliah. Iya benar, itu pasti tujuannya pasti belajar pertama, tugas utama. Selain belajar, apa Selain misalnya ada belajar. kegiatan lain apakah gitu selain belajar biasanya ngapain? Kebetulan bulan ini dan bulan Juli kemarin saya dapat pekerjaan, ditawari pekerjaan untuk ya nambah-nambah uang buat beasiswa kan. Iya. Itu saya ambil waktu itu. Pekerjaan apa yang macam apa gitu? Kemarin saya kerjanya bertani. Oh, Di bertani. sawah. Keren loh ya. Jauh-jauh kita Taiwan. jarang loh. Misalnya kalau orang pelajar Indonesia yang di Taiwan biasanya pekerjaannya di restoran atau kita bekerja di toko ini. Itu petani. Baru pertama kali dengar sih sebenarnya sih. Keren. Baru keren. tahu bisa jadi part time jadi petani tuh baru tahu juga. Sebetulnya bukan part time ya. Kalau part time itu kan terbatas berapa jamnya setiap hari, setiap minggu. Setiap minggu. Kalau kita kan karena kemarin ngisi buat liburan summer ya kan, daripada kita nggak bisa pulang. Kan memang kita nggak bisa pulang kemarin. Iya, benar. Karena negara Wabah itu, COVID menyerang kan. Negara COVID. Jadi ya sekaligus daripada kita cuman diem aja nggak ngapa-ngapain, yang penting saya kerja cari duit. Gitu, bertani. Dulu di Indonesia pernah punya pengalaman bertani atau apa gitu? Kalau bertani enggak ya, cuman kalau sobo kebun ya. Sobo Kebun. Sobo kebun itu apa bahasa Indonesianya, Mas? Sobo kebun itu merawat kebun. Menurut Bukan ya? Bukan. Bukan. Sobo kebun itu kita suka main di hutan, suka main di sawah, suka main di kebun. Oh iya oke. Terus apa Bolang. bolang ya. Apakah ada perbedaan, maksudnya sistem mereka di sini pertaniannya lebih maju atau mereka tetap pakai sapi atau kerbau membajak sawah atau gimana gitu pertaniannya di sini sistemnya? Yang jelas kalau di sini nanam padinya bukan orang, tapi mesin. Berarti masa nggak perlu gini-gini nggak perlu ya? manual, Nggak perlu. bukan manusia yang nanam Bukan padi. nggak perlu, kita cuma nanam, kita tetap masih kayak gitu. Tuh. Tapi kalau kemarin itu yang nggak ke cover sama mesin, baru kita turun buat nanam pojok-pojok biasanya. Kan mesin kan terbatas dari pojok, dia nggak Nggak bisa buat nanam yang pojok. Ya jadi tetap tenaga manusia. Terus dengan sistem irigasinya masih tetap pakai yang air di tengah-tengah itu kayak di Indonesia, apa ya namanya, lupa tahu nggak? Apa itu namanya ya? Irigasi, Iya, sistem irigasi. Benar, sistem irigasi. Masih tetap kayak gitu ya, sama ya? Ada sih, masih ada sistem irigasinya. Oh. Masih ada. Cuman kalau sistem irigasinya di sini itu satu irigasi itu nggak di tengah, dia biasanya di pinggir. Dan dia pakai ini modelnya kayak gravitasi. Jadi kan walaupun cuman miringnya, slope-nya cuma sedikit kan air tetap mengalir. Ya, benar. Masih ada sistem irigasi. Terus masih tetap ada orang-orangan sawah nggak di situ? Ada. Saya dapat yang tempat untuk itu Orang-orang masih ada sawah. karena di sini juga kalau kata lawan saya yang kemarin, Iya. dia ngomong itu
masih ada burung-burung yang nakal buat ngambil bijinya. Oh. Ya kira kan di negara Bisa. maju biasanya orang-orang ke sawah udah kali pakai kan. Iya. Masih. Ya. Cuman nggak ada orang yang narik-narik itu sih. Jadi kebanyakan orang-orang sawah yang kalau saya lihat kemarin tuh ada ininya, ada buat ngerakinnya pakai angin. Jadi kayak ada sendoknya, kalau kena angin kan muter. Bener. Nah itu kan gerak-gerak sendiri orang-orang sawahnya. Keren ya, udah maju ya. Membajak sawahnya juga udah Membajak pakai sawah mesin. pakai apa? Kebetulan yang kemarin saya dapat itu kan sawahnya udah siap tanam. Berarti kan tinggal mesin datang terus nanam padi kan. Iya. Tapi sempat saya lihat yang alat untuk membajak sawahnya itu pakai mesin juga. Oh. Tapi kalau kita kan pakainya traktor tuh. Iya benar. Traktor traktor. atau sapi atau kerbau. Kerbau. Tapi kan kalau sekarang kan di Indonesia paling traktor kan. Ya. Kalau di sini nggak, dia traktor juga tapi lebih gede. Masih pakai mesin juga tapi traktornya gede. Mantap juga. Seru juga. Kalau di Indonesia, apakah Mas pasti belum pernah ya nganuin musim panen di sini juga ya, di Taiwan? Belum, ini Ada kan baru. karena saya datangnya baru Februari kemarin. Iya. Panen belum. Kalau misalnya panen kan biasanya kalau di Indonesia panen semua yang punya sawah itu kita bersuasembada buat itu gilingan. Ya, gilingan Kalau di sini bareng-bareng. belum ya, masih belum Tapi ada, jadi. kalau kembali lagi sama yang laupan saya bilang, itu semua udah pakai mesin. Jadi mesin itu masuk ke sawah, dia itu keluar itu udah tinggal gabah. Gabah bahasa Indonesia gabah ya? Iya, gabah. Tapi masih ada kulitnya, beras yang masih ada kulitnya kan. Jadi tinggal nanti masuk ke proses penggilingan, penjemuran gitu. Oke, kan kita ini orang Indonesia. Bahasa kita datang ke negeri orang, bahasa pun susah. Terus Mas berkomunikasi dengan teman atau laupannya Mas itu pakai menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau pakai bahasa isyarat, pakai tangan-tangan gini gitu itu? Campur. Kadang ya laupan saya itu memang dia bisanya bahasa Mandarin sama bahasa Tayu. Oh, Bahasa lokal Taiwan. Benar. Nah, kadang juga kita di satu sisi saya juga belajar secara langsung bahasa Taiwan. Satu sisi saya juga belajar untuk memahami bahasa Taiwan juga. Laupan saya juga belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit, belajar bahasa Inggris juga. Jadi ya itu tetap belajar juga. Apakah di sana juga ada orang Indonesia lain atau selain Mas atau cuma Mas sendiri? Kita yang kerja di sawah itu total ada 5 orang termasuk saya. Dan itu 3 orang itu kerja di sawah, di nanam padi. Oke. Yang 2 orang ini dia kerja di pembibitan. Pembibitan itu jadi dia yang produksi padinya yang untuk nanti saya tanam. Oke. Jadi kalau itu kita kerjanya berarti bisa ngomong mulai dari awal produksi sampai akhirnya ditanam ke sawah. 5 orang itu berarti untuk kurang lebih berapa luas itunya sawah? Kalau 2 orang ini yang buat pembibitan ini, produksi bibit ini dia stay di pabrik. Jadi mereka nggak tanam. Yang 3 lagi? Yang 3 ini saya itu pernah sempat sehari itu kerja 20 hektar. Enggak, sorry, salah. 20 petak sawah tapi 5,5 hektar. Oh, enggak gitu. 20 hektar. Kebalik saya. Untuk 1 orang sendiri? Enggak, dibagi buat bertiga. Bertiga itu 5,5 hektar. Berarti setelah Mas nanam kan pasti sudah menanam kan. Terus kerjaan Mas ngapain gitu? Apa cuma ngeliatin padi atau cuma karena kita kontraknya itu cuman dimintanya itu untuk bantu nanam, jadi sampai sekarang buat nanam aja. Karena kan kalau proses pembibitan, kalau proses perawatan padi, nebar pupuk, ngasih pestisida, buat kalau misalkan ada yang cacat di itu kan, kita udah nggak lagi karena waktu itu kan begitu padinya udah tumbuh kan kita udah kuliah. Kita kan cuma dari bibit padinya itu aja. Berarti jam kerjanya Mas nggak pasti berarti sekarang kan? Atau udah habis kontraknya atau? Kalau sekarang saya sudah selesai. Selesai. Berarti itu selama 2 bulan tuh kerjanya cuma setiap hari tuh nanam padi? Iya, bukan 2 bulan sih, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk kerja itu kita kan ikut laupan ya. Kalau laupan bilang, dia bilangnya waktu itu 5.30 itu apa ya? Setengah 6. Utian pan ya? Iya, Utian pan. Nah itu utian pan itu berarti kita udah harus berangkat.
udah harus berangkat ke sawah. Terus kalau yang mulainya jam berapa, berarti mulai kerja itu jam 5.30. Berarti sama kayak di Indonesia kan. Waktu itu pas saya dulu live in pas zaman SMA, saya disuruh kan, saya ikut keluarga yang jadi petani juga. Mereka berangkatnya pagi. Habis itu siang balik lagi, habis itu sorenya berangkat lagi kayak gitu. Sore enggak, berarti ya cuma pagi aja ya, Mas. Saya malah bisa kerja sampai jam 7, jam setengah 6, jam 6 bisa. Berarti Tergantung petak hari itu berapa yang dikerjain dan berapa luas hektarnya. Jadi nggak mesti pulangnya. Tapi kalau waktu sibuk-sibuknya kemarin itu bisa jadi sehari itu jam 5.30 mulai sampai jam setengah 7 mungkin. Wih, sampai malam, dari pagi sampai malam pun di sawah. Di sana masih ada pendopo-pendopo gitu nggak? Pasti tengah sawah. Ada pendopo tapi merah, terus ada patungnya Itu yang buat kelenteng. doa. buat doa. Tempat ibadah ya. Kalau di desa kan biasanya petani-petani kan Gubuk. di gubuk. Enggak. Ya, terus sore siang-siang istrinya bawain makanan. Mas, makan ya, dahar gitu kayak gitu kan. Enggak ya. Terus ada hambatan nggak Mas selama kerja di, atau maksudnya bukan hambatan pas kerja aja, pas kuliah atau Hambatan sama datang hidup setelah di datang ke sini, Taiwan. gitu. Kendala sih sampai sekarang sih masih bahasa ya. Karena kan ya kita kuliah pakainya bahasa Inggris. Cuman kan kalau kita keluar beli makan dan sebagainya kan, apakah yang jual itu juga bisa bahasa Inggris? Nggak mesti kan. Kalau dalam mencari teman orang-orang Taiwan atau orang-orang luar gitu, ada hambatan juga nggak? Hambatan sih tetap paling kendalanya sih bahasa. Bahasa aja. Tetap di bahasa, kembali ke bahasa kan. Kita juga nggak bisa nyari teman kalau nggak tahu bahasanya. Iya benar. Untuk bahasa sendiri apa belajar nggak? Ada belajar nggak di sekolah atau gimana? Ada. Setiap semester itu ada. Setiap semester ada. Mulai dari beginner, basic, di yang intermediate sama yang terakhir itu advance. Oh. Gitu. Terus di kampus apakah Mas ikut kayak organisasi gitu atau Sekarang belum. Sekarang belum. Pasti akan mau? Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. juga. Belum tentu kalau itu. Iya sih, Yunlin. Kotanya kecil ini. Iya. Kalau untuk teman-teman kuliah sendiri mayoritas apakah temannya orang Taiwan atau ada juga teman dari Indonesia nggak untuk itu kuliah S2-nya? Kalau ada nggak teman dari Indonesia pasti ada. Karena kan alumni juga pernah kuliah di situ kan, berarti kan banyak yang menyarankan untuk kuliah di situ kan. Jadi kalau sekarang itu yang graduate, postgraduate yang masuk ke angkatan saya masuk ini tuh sekitar 30 orang, lupa antara 30 orang. Banyak loh. Banyak orang di sini. Mulai banyak di tahun ini. Karena kan udah semakin ini kan, banyak alumni yang mulai minta yuk kuliah di sana kan. Mulai banyak. Apa yang paling berkesan dari Taiwan bagi Mas di sini selama dari bulan Februari sampai sekarang? Yang pertama dingin, berkesan. Pertama kali merasakan suhu 8 derajat. Oh, kita nggak sampai, kita kan di Taipei nggak bisa sampai 8. Kita 10, 11, 12 gitu sih. Pernah, tapi itu waktu itu di HP sih, nggak tahu. Cuman waktu itu saya sampai pakai celana double 2, baju double 3. Masih pakai selimut sama sarung. Atas ini masih pakai apa itu? Yang buff biar nggak dingin. Jaket juga masih pakai. Berkesannya dingin. Berkesannya dingin. Oh ya benar ya, di Semarang karena panas Semarang. Semarang panas. Tapi jaraknya jauh banget gitu loh. Oh iya, 8 derajat. Kalau kira yang berkesan bakal agak kayak misalnya mengerti sistem pertanian di Taiwan itu seperti apa, terus besok pas balik ke Indonesia membuat sistem pertanian yang lebih bagus daripada punya Taiwan gitu kan. Siapa tahu kayak gitu. Harapannya sih seperti itu. Iya, harapannya. Karena kan kebetulan kemarin saya dapat kesempatan, beberapa yang dari 3 orang ini yang cuman kerja di sawah ini dapat kesempatan untuk ikut kerja yang di 2 ini yang produksi. Oke. Jadi yang 3 orang ini tahu dari awal produksi pembibitan, dia gulung, masukin ke piring, namanya kalau di sini piring nampan itu. Terus kita buka lagi, masukin ke mesin sampai nanam di sawah. Whole produksinya jadi tahu semua.
Dan apakah di Taiwan juga ada beras-beras, maksudnya nomor-nomor beras kayak beras unggulan, kayak apa ya, beras apa, Raja Lele, terus ada beras apa lagi kayak beras bulog gitu kan, tingkat-tingkatan berasnya beda-beda. Apa di Taiwan juga ada kayak gitu? Menurut penuturan dari Laupan yang kerja di yang punya pabrik ini, dia tempatnya itu di Gukeng, itu beliau itu ngomong kalau kualitas beras mereka itu ada banyak. Ada yang beras untuk biasa dimakan dijual, ada yang beras untuk dikonsumsi sendiri, ada yang beras memang kualitasnya itu tier 0. Tier 0 maksudnya Paling bagus. kok 0 malah ya harus? Iya. Beda ya. Kalau kita dalam game itu kan tier 1, tier 2, tier 1, tier 0. 0 biasanya paling gampang, paling nggak ada apa-apanya. Enggak, kalau game kan biasanya lebih kecil kan lebih. Oh iya, nggak tahu sih, cara main game juga. Gitu. Kalau menurut penuturan mereka seperti itu. Jadi jenisnya itu ada banyak. Jenis ini ya, jenis bibit padinya. Bibit padinya. Karena kalau jenis bibit padinya unggulan kan juga nanti jadi hasil berasnya kan hasil beras unggulan. Petani. Apakah Mas Heri mau bertanya sesuatu lagi? Berarti selama 1 bulan itu berarti kurang lebih berapa hektar berarti Mas nanam selama sebulan itu? Berhektar-hektar. Berhektar-hektar. Ya sekarang kita pukul rata aja deh, setiap hari itu yang nggak sampai 5,5 hektar. Ya katakanlah pukul rata 4,5 hektar setiap hari. Kerja 30 hari, 45 hari, hampir 45 hari. Tinggal dikalikan 45 kali 45, 25, 5, 20, 2025 hektar. Enggak, 225 hektar. 202,5 hektar. 225. Iya, 225. Dan itu yang punya satu orang? Satu orang yang punya? Enggak, dia itu Laupan saya itu dia memang jasanya itu jasa tanam. Oh, jadi bukan tanah dia tapi dia jasa tanam. Tapi di saat terakhir juga di saat waktu-waktu akhir ya, waktu-waktu akhir udah mau selesai, kerjaan di tempat-tempat yang udah selesai, kita gantian nanam yang punya dia sendiri. Oke. Jadi tuan tanahnya dia, laupannya juga dia. Kan kadang ini laupan saya, dia ngerjain punya tuan tanah. Oh. Oke. Jadi nggak mesti sama tuan tanahnya. Makanya kalau punya 225 hektar di negara kecil gini pasti dia orang kaya. Ternyata bukan. Tapi emang industrinya, iya, industrinya memang di Yunnan kebanyakan ini pertanian. Tapi sebulan 225 hektar banyak sih itu. Terhitung besar, cepat berarti itunya. Iya, proses penanaman padinya. Mesin itu dia sekali tanam satu baris itu bisa 8. Jadi katakanlah saya pernah iseng-iseng hitung itu satu petak sawah. Ukuran sedang itu sekitar ukuran apa ya? Lapangan saya kalau bandingin ke lapangan apa ya? Lapangan bola kayak sawah di Indonesia sih sebenarnya. Lapangan basket ya, lapangan basket 2 kali lapangan basket ya. 2 kali lapangan basket itu bisa selesai dalam waktu 30-45 menit. Cepet sekali berarti ya. Karena pakai mesin. Kalau di Indonesia kan petani-petani masih sakit punggung pun nggak bisa nanam jadinya. Masih proses manusia sih. Dan di sini menurut penuturan laupan saya itu cuma 4 bulan 3 bulan udah siap panen. Kalau Indonesia berapa ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu kalau Indonesia nggak tahu sih. Nggak tahu. Mungkin bisa lebih cepat pasti, gue rasa lebih cepat sih. Pasti ya. Tapi kan kalau kita mau mengubah pertanian di suatu negara kan kita harus mengubah dari hulu sampai hilir. Iya. Kalau hulunya cuman hilirnya aja yang berubah, hulunya nggak berubah sama aja. Berhenti di hilir. Kalau hulunya berubah, hilirnya nggak bisa jalan, sama aja berhenti. Iya, harus berubah semuanya. Ya, yang penting kita mengubah SDM juga kalau di Indonesia kan. Ya, karena kan kebanyakan orang-orang yang di desa, di pelosok di Indonesia dikasih suatu teknologi mereka menolak. Pasti mereka bilang yang cara lama lebih enak, kenapa ya harus cara baru gitu. Padahal itu kan untuk kebaikan mereka juga. Seperti itu. Untung di Taiwan orang-orang sudah berubah dan pikirannya mereka sudah lebih maju karena mungkin beda culture ya. Iya benar, beda culture juga. Kan di Indonesia kalau lebih semakin tradisional, semakin mereka banggakan budayanya mereka. Seperti itu. Dan untuk pertanian sendiri apa dari wabah Covid ini ada dampak nggak menurut Laupan bagaimana
pertanian atau tetap normal aja nggak ada masalah sama sekali? Karena di Indonesia ini di Taiwan ini kan apa ya, wabah COVID itu udah benar-benar siap untuk ditanggulangi. Jadi ya kita jalan-jalan biasa aja di sawah. Normal, udah maksudnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Kita hujan mau panas pun tetap kerja. Karena kan di traktornya itu kan ada kanopi di atas. Kalau di Indonesia traktor masih pakai orangnya langsung. Itu kan buat bajak sawah ya, Iya. kan buat tanam. Betul. Buat tanam. Berarti kayak di GTA itu ya? Pernah tahu? Nggak main gue gitu. Nggak main GTA? GTA yang mana? San Andreas. Yang kita ini ngambil suruh nyuri traktor itu. Iya. Hampir seperti itu bentuknya. Hampir seperti itu. Oh. Tapi kan kalau itu kan ladang gandum. Iya, ladang gandum. Dan apa harapan Mas ke depannya di Taiwan ini? Harapan. Iya, harapan. untuk Mas sendiri lah. Karena cita-cita saya itu masih S2 dan sudah tercapai, saya masih belum cari cita-cita lagi. Jadi mungkin harapannya untuk sekarang sih bisa selesai cepat aja sih. Secepat. Selesai cepat dan nggak asal-asalan. Cepat dan memuaskan. Buat Bagus Iya. tuh. Serius tapi santai. Seperti itu. Iya. Karena kan kebanyakan orang-orang yang zaman sekarang kepingin mereka itu selesai dengan cepat-cepat, Iya. tapi mereka tidak menghargai proses. Yang penting instan gitu. Oke, baik. Terus ada pertanyaan lagi, Mas? mungkin itu aja kali. Itu aja. Ada Itu lagi? aja. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oh iya. Jadi harapan Mas kepingin selesai tepat waktu dan tapi dengan hasil yang baik. Dan harapan yang saya omongkan tadi juga jadi kenyataan sih. Nggak Iya. cuma ngomong aja. Karena kan susah biasanya. Iya benar. Susah. Kita cuma ngomong aja. Iya. Belum tentu realitanya Sesuai. sesuai. Yaitu sih harapannya tetap konsisten. Konsisten. Biar konsisten itu susah. Konsisten. Oke, terima kasih Terima kasih. Mas Anggun. Terima kasih udah Tuh. diundang ke sini. Dengan harapannya kita kalau Anda sudah selesai, misalnya Anda sudah selesai kuliah atau menemukan pengalaman baru, kita pasti akan undang lagi. Siap. Siap. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya di malam hari. Nggak Ini malam hari jam berapa ini? Jam Setengah 12. Setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Santuy. Ya, ngobrol-ngobrol Ngobrol santai. santai. Nggak masalah waktu. Tuh. Sudah, terima Ya, kasih Mas mungkin itu Anggun. aja. Sama.